Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Baik, apa itu akhlak? Akhlak yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-khuluq, yang berarti tingkah laku, kelakuan, dan kebiasaan. Baik, ada juga perangai atau tabiat. Baik, menurut istilahnya, akhlak ialah sifat tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya paksaan atau pemikiran. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya itu baik atau buruk, tertanamnya kuat dalam diri manusia yang darinya terlahir perbuatan dengan mudahnya dan ringan tanpa pemikiran dan renungan. Baik, dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuliqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak terpuji yang dalam diri Rasulullah SAW patut kita jadikan contoh dan suri tauladan yang baik. Ada dua sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya pun dijadikan sumber akhlak Islamiyah. Jika manusia telah berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik. Tujuan akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati. Maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk kelapangan yang diatur oleh akhlak manusia, gitu ya. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya baik buruk itu tergantung kepada tindakan hatinya. Dalam hadis Arba'in Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh itu ada segumpal darah daging yang apabila
apabila baik maka baik pula amalannya, dan apabila buruk maka buruk pula amalannya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa hati adalah sebagian terpenting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejatinya akan sangat terpengaruhi pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini dapat diibaratkan bahwa jasad itu bagaikan pemerintahan ya dalam diri kita, sedangkan hati jadi pusat pemerintahan. Seseorang yang mempunyai hati dan pendirian yang kuat, meskipun badannya tidak sekuat hatinya, lebih diharapkan akan memperoleh hasilnya pekerjaannya daripada seseorang yang berbadan kuat tetapi hatinya lemah. Oke. Macam-macam akhlak, yaitu ada akhlak terpuji ya, al-khalaqul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut ini ada contoh akhlak terpuji, yaitu 1. Berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga dan tamu. Terus ada berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. Terus juga ada memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya. Terus ada juga membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Baik, ada juga akhlak tercela, yaitu al-khalaqul mazmumah, yaitu perbuatan buruk gitu ya terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya, yaitu kayak contohnya itu berdusta, mengumpat, terus mengadu domba, iri hati atau dengki gitu ya, congkak. Terus di sini juga ada ruang lingkup akhlak, yaitu akhlak pribadi. Apa sih akhlak pribadi ya? Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendiri yaitu pangkalan kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi gitu ya. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu, manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu, manusia mempunyai kelebihan, dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua itu mendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dan ajaran-ajaran yang bijak gitu ya, atau ajaran-ajaran yang baik untuk anaknya. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang gitu ya, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan, mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, terusan perlakuan kasih sayang, sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Seorang anak itu haruslah mencintai kepada orang tuanya, karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati. Akhlak bermasyarakat. Tetanggamu itu ikut bersyukur jika
orang tuamu bergembira dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan orang tuamu. Cintai dan hormati pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan menghormati kepada tetangga. Kehidupan dan perkembangan masyarakat dapat lancar dan tertib jika tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan berlaku akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban dengan kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka yang engkau timbul tenggelam bersama mereka. Ada juga akhlak beragama. Apa sih akhlak beragama ya? Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya, karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dan dengan Tuhannya, maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan atau makhluk lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi akhlak ada khususnya ya, dan pendidikan pada umumnya. Ada 3 aliran yang sudah amat populer, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, aliran konvergensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran fativisme, bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor yang dibawa manusia sejak lahir, pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan. Itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Empirisme. Aliran empirisme yaitu bahwa faktor yang paling mempengaruhi terhadap pembentukan diri seseorang dari faktor luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak baik, maka baiklah anak itu. Terus aliran konvergensi, bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor luar, yaitu pendidikan, pembinaan yang dibuat secara khusus untuk melalui interaksi dalam lingkungan sosial, fitrah dan kecenderungan ke arah yang baik yang ada dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari hadis atau arti dari hadis tersebut, yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun, dan Dia itu memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu itu bersyukur. Nah, ayat tersebut itu atau arti tersebut dari ayat itu memberikan petunjuk
bahwa manusia memiliki potensi dan didik, yaitu penglihatan, pendengaran, hati, sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri, bahwa secara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Baik, disimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi akhlak manusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Sailun An-Nashir ya 1992 42 ya, faktor inter sama mempengaruhi akhlak terdiri atas insting, akal, dan nafsu. Baik, faktor-faktor berasal dari luar dirinya. Adapun faktor yang berasal dari luar dirinya secara langsung dan tidak langsung disadari atau tidak, semua yang sampai kepadanya merupakan unsur-unsur yang membentuk akhlak. Faktor-faktor tersebut adalah keturunan, lingkungan, rumah tangga, sekolah, pergaulan, atau kawan atau persahabatan gitu ya, terus penguasaan, pemimpin. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.